Cowok berpikir dengan menjadi si paling nomor satu dalam hal pelayanan gratis. Cowok berpikir dengan cara itu dia akan diterima oleh cewek yang dia suka. Tapi dalam pikiran cewek tuh nggak kayak gitu. Beda ya. Cara berpikir laki-laki dan perempuan itu beda. Welcome back to Ardio Edutainment di channel HB Official. Posisi good boy atau nice guy dalam relationship sebenarnya bukanlah orang baik. Nah, kok gitu? Simak penjelasannya. Dalam relationship, good boy atau nice guy ini digambarkan sebagai sosok yang sangat baik, sosok yang selalu ada buat pasangannya, buat si ceweknya ini. Full perhatian, full kebaikan ya, beribu-ribu kebaikan gitulah. Nah, sebenarnya hal kayak gitu nggak baik untuk dirinya sendiri, sekaligus nggak baik buat si ceweknya. Nah, kenapa bisa gitu? Sebenarnya dalam pikiran bawah sadar kita, nah, ketika kita suka dengan seseorang, ketika kita ngedeketin seseorang, nah, di sini dalam konteks si good boy atau nice guy ngedeketin si cewek, ngedeketin wanita dengan beribu-ribu kebaikannya itu, menjadi sosok yang paling baik, paling pengertian, paling ikhlas, dan berusaha selalu ada, berusaha melakukan yang terbaik lah buat si ceweknya itu. Sebenarnya itu adalah tanda insecurity, tanda ketidakpercayaan diri sebenarnya. Orang yang menggunakan kebaikan, beribu-ribu kebaikan, tapi untuk berharap perasaan, untuk berharap perhatian, berharap supaya diterima oleh orang lain. Di sini dalam konteks good boy menggunakan beribu-ribu kebaikannya untuk berharap perasaan, berharap perhatian, berharap supaya diterima si cewek. Nah, artinya sebenarnya bahwa sadar si good boy atau nice guy ini dia minder sebenarnya, tidak percaya diri, merasa tidak punya inner value yang kuat, merasa tidak punya daya tarik personal yang kuat. Makanya dia mengandalkan beribu-ribu kebaikannya itu untuk berharap perasaan. Nah, di sini konsep kesalahannya, berbuat baik untuk berharap perasaan. Nah, ini salah. Ini bukan konsep yang benar. Good boy atau nice guy adalah tipe cowok yang berinvestasi dengan kebaikannya. Dia berinvestasi, beribu-ribu kebaikannya itu adalah bentuk investasi kepada si cewek. Supaya apa? Supaya si cewek itu mau nerima dia, mau mengakui dia sebagai cowok yang paling pengertian, cowok yang paling baik lah, paling tulus, paling selalu ada. Nah, itu yang ada dalam pikiran si good boy atau nice guy ini. Alasan lain kenapa good boy atau nice guy bersikap terlalu baik seperti itu begini. Ketika dia menyukai seseorang, menyukai wanita, pada umumnya kan sadar yang suka sama dia banyak, nggak cuman si good boy ini ya, nggak cuma si nice guy satu ini. Nah, cara good boy atau nice guy bersaing ya hanya dengan cara itu ya. Kebanyakan yang gue lihat di fakta lapangan ya kayak gitu. Good boy atau nice guy ini berharapnya satu-satunya cara mengandalkan kebaikannya. Salah satu contoh kasus waktu gue sama teman-teman pergi ke pantai Bale-Bale kemarin. Nah, itu ada si Mr. X ini, aku perhatiin dia tuh ngesimping salah satu cewek. Aku lihat dari gestur, dari sorot matanya, dia ini ngarep banget sama si cewek itu. Dia membeliin banyak sesuatu gitu lah, deketin terus. Dan sebaliknya yang kulihat dari si cewek itu gak ada rasa tertariknya. Dia hanya memanfaatin si cowok itu buat validasi doang. Nah, ini salah satu contoh kasusnya. Good boy atau nice guy cenderung mengiyakan semua kemauan wanita, mengiyakan semua apa yang diinginkan wanita itu.
Si cewek itu minta apa, si nice guy pasti ini sosok yang gercep gitu, selalu gerak cepat. Oh, si cewek ini mau apa, oke, gue maju, gue bisa lakuin apa yang dia mau, gue bisa mewujudkan apa yang dia mau. Ya, semua kemauan ceweknya yang dia suka tuh selalu dituruti. Jadi kita perjelas dulu kesalahannya di situ. Berharap perasaan dengan mengandalkan beribu-ribu kebaikan itu bukan cara yang benar, bukan cara yang baik buat diri lo sendiri dan buat si ceweknya juga. Cowok berpikir dengan beribu-ribu kebaikan dia pasti diterima, menjadi orang nomor satu yang selalu ada, menjadi orang nomor satu yang paling perhatian, paling ngerti, paling nurutin semua kemauan si cewek. Cowok berpikir dengan menjadi si paling nomor satu dalam hal pelayanan gratis, cowok berpikir dengan cara itu dia akan diterima oleh cewek yang dia suka. Tapi dalam pikiran cewek tuh nggak kayak gitu, beda ya. Cara berpikir laki-laki dan perempuan itu beda. Oke, sekarang kita bahas dari sudut pandang cewek. Cewek yang selalu dibaikin, selalu diiyain semua kemauannya, selalu dimanjakan, selalu dilayani secara gratis. Justru hal itu memancing ego loh. Justru hal itu memancing ego cewek. Cewek gak bermaksud jahat, cuman karena dipancing oleh good boy atau nice guy ini, dipancing dengan beribu-ribu kebaikan itu, si cewek justru semakin egois, egonya melunjak semena-mena. Nggak bermaksud jahat, cuman ya karena dipancing, dan itu manusiawi. Udah banyak kasus, udah banyak contoh, dan gue dulu juga termasuk yang kayak gitu. Dan gue juga dulu berharap perasaan pada cewek pakai beribu-ribu kebaikan, dan setelah gue paham itu salah, makanya di sini gue sharing. Si cewek kalau dibaikin terus, selalu dilayani terus, cewek gak memandang itu sebuah apresiasi, gak memandang itu sebuah penghargaan, tapi ya kayak sebuah keharusan gitu. Kalau dilayani terus, kalau pas gak dilayani, si cewek ngambek, sewot, merasa gak tervalidasi. Jadi dengan pelayanan gratis itu, si cewek merasa dirinya berharga. Dan si cowok yang selalu baik itu, dalam sudut pandang cewek, cowok yang kayak gitu justru dipandang rendah. Ya, ini betul. Cowok yang selalu ngelayanin cewek itu dipandang rendah, dipandang value-nya rendah. Karena apa? Ya karena si cowok ini posisinya memuja, kayak memuja gitu, memuja si cewek, kayak ngefans. Jadi si cewek ini bukan memandang si nice guy atau good boy ini adalah cowok yang suka sama dia, yang bisa membuat dia tertarik, yang membuat dia membuka hati, yang memicu insting biologisnya. Justru enggak. Justru cowok yang terlalu baik kayak gitu dianggap sebagai fans, pemuja. Tahu kan? Namanya fans, levelnya itu rendah, di bawah orang yang diidolakan. Makanya semakin dikejar, semakin dipepetin, semakin dilayani, si cewek ini justru lebih tertarik sama cowok yang gak pernah ngasih pelayanan gratis atau sedikit ngasih pelayanan gratis. Makanya udah banyak kasus, si cowok ini udah banyak berbuat baik, tapi si cewek milih yang jarang atau hampir gak pernah berbuat baik sama dia. Ya itu alasannya. Nah, kita harus pahami dari sudut pandang psikologi cewek. Sebenarnya cewek itu mau cowok yang kayak gimana sih? Ini cewek itu memang banyak maunya, suka ngedrama, kalau nggak diturutin ngambek. Tapi sebenarnya cewek itu pengen cowoknya itu jangan nurutin semua. Si cewek ini pengen cowok itu bisa ngarahin, bisa mimpin, tegas, negasin si cewek, bukan nurutin semua kemauannya. Itu yang diinginkan cewek. Cuman kebanyakan nice guy atau good boy ini nggak paham. Dipancing apalah gitu kan, dipancing dengan keinginan gitu langsung garjab. Ya pastilah di skip ujung-ujungnya. Mau bagaimanapun ya, mau semateri apapun, misalnya
mau se-hypergamy apapun misalnya, pada akhirnya tetap kok insting biologis cewek itu tetap mendambakan sosok cowok yang bisa mimpin, cowok yang tegas. Cewek itu nggak bisa mengendalikan perasaan dia, nggak bisa mengendalikan mood dia. Nah, sebenarnya secara alami ya, laki-laki itu didesain bisa menghandle segala kelabilan perasaan cewek. Secara alami laki-laki didesain untuk bisa memanage mood-mood cewek yang selalu labil itu sebenarnya. Jadi sebagai laki-laki sebaiknya jangan terpancing apa moodnya cewek, apa maunya cewek itu jangan diiyain semua. Tapi kita yang handle, kita yang manage. Laki-laki memimpin perempuan, pria memimpin wanita. Nah, itu konsep alaminya, konsep alami, konsep yang ditentukan oleh Tuhan. Jangan terpancing drama-drama cewek, jangan terpancing kegabutan cewek yang terlalu random, jangan terpancing keinginan-keinginan dia yang random. Secara alami laki-laki mampu kok memimpin. Ya, cuman ya harus dipelajari, harus dipahami. Semakin besar investasinya, semakin besar dalam ukuran nominal ya, semakin besar kalau dinominalkan apa yang dia kasih buat si cewek, semakin si good boy atau nice guy semakin merasa takut kehilangan. Ya jelas takut rugi, udah investasi banyak-banyak, kalau pada akhirnya bodong kan pasti nyesek banget gitu. Kalau pada akhirnya si cewek ninggalin, udah pasti kecewa berat, hancur hatinya berkeping-keping. Nah, buat lo para brother yang saat ini menjalani hubungan yang kayak gitu, saran gua mending stop menambah-nambah investasi kepada cewek yang lo suka. Stop nambah-nambah investasinya, stop pelayanan gratisnya, stop ojek gratisnya, stop taksi gratisnya, stop selalu on time buat dia, stop untuk selalu fast respon. Mari kita berpikir lebih logis ya. Nggak salah sih kita berbuat baik ke cewek yang kita suka, cuman jangan terhanyut dengan perasaan. Mulai sekarang kita coba untuk berpikir lebih logis. Fakta-fakta di lapangan udah banyak membuktikan cowok yang terlalu baik pasti akan di-skip oleh cewek yang dia sukai. Sebelum kemungkinan terburuknya terjadi, belajarlah untuk self-respect, belajarlah untuk self-love dulu, belajarlah untuk menghargai diri sendiri dulu, merawat diri sendiri dulu, menyayangi diri sendiri dulu. Belajarlah untuk memprioritaskan berbuat baik kepada diri sendiri dulu. Fokus ke purpose yang kita punya, fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang kita punya, fokus ke tujuan-tujuan yang udah kita buat. Kenapa? Masih takut ditinggalin? Masih takut ditinggalin cewek yang lo suka? Gak usah takut ditinggalin cewek yang lo suka. Justru itulah value yang tinggi. Justru disitulah letak nilai plus sebagai laki-laki. Jangan pernah takut kehilangan orang yang kita sukai. Jangan pernah takut kehilangan seseorang yang saat ini dekat sama kita. Kemungkinan seperti itu pasti ada. Lebih takutlah untuk kehilangan kualitas diri sendiri daripada ngejar-ngejar cewek yang kita suka. Value kita makin turun, mending fokus ke diri sendiri, upgrade value kita sendiri. Kenapa begitu? Ya, jadi konsep upgrade diri ya, itu akan kita bahas ke video lain untuk lebih detailnya. Cuma di video ini itulah saran terbaiknya, itulah cara terbaiknya. Ya pasti nggak selalu berhasil, tapi sejauh ini cara inilah yang banyak berhasil dibanding cara-cara lain. Daripada ngejar-ngejar cewek, mending fokus sama diri sendiri, upgrade value diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri dulu, bukan untuk menarik perhatian orang, bukan untuk supaya dia suka sama kita, enggak. Upgrade diri sendiri untuk membahagiakan diri sendiri. Pikirkan, bahagiakan diri sendiri ya, soalnya ya banyak sih masih yang belum aware. Beberapa teman gue udah aware sih, beberapa teman gue udah aware, tapi beberapa teman gue juga belum aware.
ini adalah sharing, ini adalah data fakta dari pengalaman gue dan pengalaman beberapa hex value man lain yang gue jadiin referensi, yang gue share ke kalian semua. Stop jadi good boy, stop jadi nice guy, mulailah untuk menjadi high value man. Salam high value man, salam upgrade.